Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rohman Nurfadila, salah satu mahasiswi dari Universitas Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Di video kali ini saya akan mereview sebuah film yang berjudul Tare Zameen Par, salah satu film India, di mana film ini sangat mengedukasi sekali ya. Dan juga di video kali ini saya sama seperti video-video sebelumnya mengenai review sebuah film, yaitu menentukan tokoh dan juga perilaku, kemudian kenapa perilaku itu bisa muncul, dan juga menentukan dari perilaku tersebut itu merupakan berdasarkan pendekatan apa. Maka dari itu di video kali ini saya akan membahas atau menentukan dari film Tare Zameen Par tersebut. Baik, tokoh yang pertama yaitu adalah Ishan Awasti namanya. Dia merupakan seorang tokoh anak kecil yang memiliki kesulitan dalam belajar, apalagi menulis dan juga membaca serta memahami pelajaran yang ada di sekolahnya sebelum dia masuk di asrama. Kemudian dia ini selalu merasa susah dalam mengingat informasi dengan cepat. Dia merasa tertinggal dibandingkan dengan teman sekelas lainnya. Kemudian Ihsan ini seringkali mudah teralihkan perhatiannya, sehingga dia selalu tidak fokus di dalam kelas. Dia ini cenderung untuk mengamati hal-hal yang ada di sekitarnya yang menarik, seperti binatang, alam, atau mainan. Hal ini membuat dia itu untuk sulit berkonsentrasi pada tugas-tugas akademik atau tugas-tugas yang ada di sekolahnya tersebut yang telah diberikan. Kemudian perilaku Ihsan ini yaitu impulsif atau cenderung melakukan tindakan-tindakan tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Misalnya, ia mungkin melukis di dinding. Bisa kita lihat dari film-film yang sudah ditayangkan, terdapat banyak lukisan atau coretan-coretan di dinding kamarnya. Nah, serta dia ini sering membuat kekacauan di sekitar rumahnya tanpa menyadari bahwa itu adalah hal yang salah. Kemudian Ihsan sering merasakan ketidaknyamanan pada lingkungan sosial, terutama di sekolah. Ia merasa canggung dan juga tidak bisa berinteraksi dengan teman-teman sekelasnya dengan baik, sehingga dia mengalami kesulitan dalam mengungkapkan perasaannya kepada orang lain. Kemudian perilaku si Ihsan ini yaitu rendahnya rasa percaya diri. Si Ihsan ini sering merasa rendah diri karena kesulitannya dalam belajar, sehingga ia merasa tidak mampu atau merasa tidak bisa memenuhi harapan kedua orang tuanya dan juga guru-gurunya, apalagi tekanan terhadap ayahnya ini yang selalu mementingkan kejuaraan nomor 1, sehingga Ihsan ini selalu merasa tidak percaya diri terhadap orang tuanya. Kemudian dari rasa tidak percaya diri ini menjadi hambatan dalam mencapai potensi si Ihsan tersebut. Berdasarkan perilaku yang sudah panjang dan lebar dijelaskan tadi, saya menyimpulkan bahwa berdasarkan dari perilaku Ihsan ini merupakan pendekatan psikoanalisa. Kenapa? Karena si Ihsan ini menggunakan konsep ID, yaitu selalu mementingkan kesenangannya, dan juga kalau mau melakukan tindakan-tindakan sesuatu itu tidak mempertimbangkan konsekuensinya. Tapi dilihat lagi, si Ihsan ini kan masih usia yang masih cukup sangat muda atau anak-anak ya. Jadi dia lebih mementingkan kesenangannya lah kalau di usia-usia seperti itu. Contohnya sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi, berdasarkan perilakunya si Ihsan ini banyak melakukan hal seperti mencoret-coret di dinding kamarnya, dan juga selalu membuat kekacauan di sekitar rumahnya. Nah,
Dia ini melakukan hal itu tanpa menyadari bahwa hal itu adalah salah. Tokoh yang kedua yaitu adalah Ram Sankar Nikom, atau dia merupakan seorang guru yang berada di asrama setelah si Ihsan ini dipindahkan dari sekolahnya yang pertama, kemudian dia dipindahkan ke sekolahnya yang kedua, yaitu di asrama lah. Dan Pak gurunya ini memiliki perilaku yaitu empati, di mana Pak gurunya ini merupakan seorang individu yang sangat memiliki empati yang sangat tinggi terhadap anak-anak, terutama anak-anak yang memiliki kesulitan dalam belajarnya, sehingga dia ini mampu memahami perasaan dan juga kesulitan yang mereka hadapi dengan baik. Dan kemudian Pak gurunya ini berusaha untuk membantu mereka dalam mengatasi masalah tersebut. Gurunya ini juga memiliki kepekaan yang tinggi terhadap kebutuhan setiap anak. Dia tidak hanya berfokus pada akademik, tetapi dia juga memperhatikan pada kepentingan dan juga bakat-bakat unik yang dimiliki setiap anak. Dia ini percaya bahwa setiap anak itu memiliki potensi yang luar biasa, dan juga tugasnya adalah untuk membantu mereka menemukan dan juga mengembangkan potensi tersebut. Selain itu, Pak gurunya juga ini memiliki kepedulian terhadap perkembangan pribadi. Dia mengajarkan kepada anak-anak ini nilai-nilai penting seperti keberanian, kepercayaan diri, dan juga rasa hormat terhadap orang-orang lain. Berdasarkan dari perilakunya Pak Guru Ramnikam ini, kalau menurut saya dia ini masuk pada pendekatan humanistik. Kenapa? Karena Pak gurunya ini sudah mencapai kebutuhan di peringkat dasar yang harus dipenuhinya sebelum dia fokus pada kebutuhan yang lebih tinggi, yaitu dia memiliki pengalaman masa lalu dulunya bahwa dia itu juga seorang anak yang penderita disleksia. Kemudian dia tidak ingin ini itu terjadi pada Ihsan, sehingga dia tidak mau kalau si Ihsan ini selalu berpendirian sebagai anak yang tidak percaya diri terhadap dirinya. Ram Sankar ini merupakan seorang kritikus sistem pendidikan yang sangat kompetitif dan selalu menghukum anak-anak yang memiliki kesulitan belajar. Dia menantang sistem ini dengan berjuang untuk mengubah pandangan masyarakat terhadap anak-anak yang berbeda dan memberikan pendidikan yang inklusif bagi semua anak. Sekian video singkat mengenai review sebuah film yang berjudul Tare Zameen Par. Dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.